Ada beberapa hal yang perlu kita ulang-ulang agar kita paham. Karena dalam kaedahnya idza takarrara taqarrara. Sesuatu itu apabila diulang-ulang menjadi mantap. Di orang Minang capek bambiak. Kata itu apa gaji dia pulang. Pasal jalan dia bertampu. Acoy calia. Alai. Sambuang salah. Nah, salah satu yang perlu kita ulang-ulang. Dasarnya ada. Nabi itu kalau bila bicara, terkadang boleh ulang sampai 3 kali. Mengulang itu namanya takkid. Takkid lafzi namanya. Mengulang-ulang kalimat atau kata yang sama untuk menguatkan. Kamu pernah disapa oleh beberapa kawan dulu dan juga ketika pernah mengisi kajian di Singapura, bahkan lama. Mereka itu ada yang mengkritik. Bagaimana kau cok nak berulang-ulang kalimat yang sama? Ambo ingin lo meniru Nabi Ambo. Karena tanda penting. Maka dalam keadaan bahasa orang Arab, bahasa orang Arab adalah takkid. Pailah nyadet. Alunnya lain. Pailah, berulang pai itu. Barakali kata pai. Halo. Kata pai cukup barakali. Pailah nyadet. Alunnya lain. Pailah berapa kali itu? Itu namanya takkid lafzi, maulang kalimatnya sama untuk menguatkan, menekankan betapa sangat pentingnya itu. Jadi asyai' sesuatu itu idza takarrara taqarrara. Sesuatu apabila diulang-ulang dia taqarrar, menjadi mantap, kuat dan teguh. Setuju Pak Yaman? Tidak, setuju Pak Yaman sebenarnya. Nyolah harus disetujui juga, mantap. Nah, itu apa yang perlu kita ulang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau itu digelari Bapak Tauhid. Di samping beliau juga digelari dengan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Khalil teman dekat Allah. Khalil kha lam ya lam. Khalil itu bukan teman biasa. Teman yang telah masuk ke relung-relung jiwa atau ke relung-relung hati, namanya Khalil. Sehingga orang awak alun tekana dinulai dawaklah tapikian begitu. Itu berarti itu sebenarnya konco pelangkin. Kalurahno sama kalurahno sama menurun, kabuki sama mendaki, tatilantang sama minum bayi atau terengkui sama makan tanah. Begitu benar kerja pelangkin. Bini nan cek surau no. Tapi nang kamar belai kita. Cewek don, memang tidak mungkin. Orang India. Nabi Ibrahim disebut dengan Bapak Tauhid, Khalil. Diangkatnya sebagai teman Allah. Kan masing-masing Rasul itu punya gelar.
Kalau Nabi Isa Ruhullah. Nabi Musa Nabi Musa Al-Kalim namanya. Yang seorang rasul, seorang manusia yang langsung bicara dengan Allah tanpa perantara. Jadi Al-Kalim. Kallama Musa taklima. Nabi Muhammad Habibullah, kekasih Allah. Nah, masing-masing keistimewaan. Nah, Nabi Ibrahim ini dia. Di samping beliau juga namanya bapak tamu atau bapak para nabi. Dalam sekian banyak doa-doa beliau, dan doa-doa itu menunjukkan suatu tauhid, suatu keyakinan. Makanya beliau digelari bapak tauhid. Kita ambil satu contoh. Ketika beliau akan dilemparkan ke api oleh penguasa di zaman itu, tentu kalau kita ceritakan panjang, kita karek nak singkit. Api yang sangat besar, sehingga beliau harus dilemparkan ke dalam dengan alat pelempar. Dalam suatu riwayat, wallahu alam, datanglah Jibril alaihissalam. Kata Jibril, Ibrahim, apakah engkau butuh pertolongan? Jawaban beliau, kalau kepada engkau enggak. Tapi kalau kepada Allah, iya. Dan aku tidak perlu lagi memohon kepada Allah, karena Allah tahu aku itu sedang mengapa dan kenapa. Kalimat itu, kalau kepada engkau tidak, itu menunjukkan suatu keyakinan. Padahal Jibril itu tidak akan turun kalau Allah tidak izin. Tidak satu pun malaikat yang turun ke bumi dan yang mendatangi manusia kalau Allah tidak izin. Karena malaikat-malaikat itu terkenal dengan la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah mendurhakai Allah apapun yang Allah perintah. Surat At-Tahrim ayat 7, tidak usah kita buka. Nah, ke salah satunya kita penggal saja doanya. Karena ayat itu sebenarnya harus kita pahami semenjak memang kita ambil saja dan kita pelajari malam kini, yakni apabila maritu. Kalimatnya maritu, kalau kita terjemahkan secara harfiah, sakit aku, bukan aku sakit. Kita terjemahkan secara letterlek atau harfiahnya, maridah sakit, tu aku. Jadi terjemahnya sakit aku. Tapi kalau terjemah bahasa Indonesianya, aku sakit. Dalam bahasa orang Arab berbeda pemahamannya. Kalimatnya itu namanya madhi. Madhi itu kata kerja yang telah berlalu, past tense lah. Namanya madhi. Fahuwa yashfini. Yang kedua, kalimat yang kita akan pahami, yashfini. Itu namanya kata kerja kini. Namanya mudhari'. Kata kerja yang sedang terjadi atau menunjukkan yang akan terjadi. Maka terjemahannya secara harfiah, dialah yang akan menyembuhkanku. Kapan? Tidak tahu. Maka dialah, yaitu dialah Rabbku, Rabbal Alamin, dalam ayat 77.
Rabb yang telah menciptakanku, ayat 78. Rabb yang menunjukiku, yaitu Rabb yang yut'imuni, ayat 79, yang memberi aku makan, dan Rabb yang yasqini, memberi aku minum. Fahuwa, maka dianya Rabb itulah, itu orang terjemah masuk kita Tuhan. Tapi sebenarnya terjemahan Rabb itu Tuhan kurang pas kata para ahli. Karena makna Rabb itu sangat luas. Nanti kita jelaskan, maka dialah yang akan yashfi, menyembuhkanku. Sengaja kita ucapkan akan. Akan itu kan tergantung kepada kehendak dia. Walaupun kita sudah berobat ke sana ke sini dan telah memakan obat, berbagai macam obat, dan telah lama berobat, tapi kalau dia belum berkehendak, tidak sembuh. Itu keyakinan. Dan itu harus kita peloi seketik. Sianu bubek petang sekali takkan sana, ya kan sianu. Sianu itu lakinya sianu, anaknya sianu, apaknya sianu, kerajaan anu. Nggak bisa sama. Iman sianu itu sekian, ibadahnya sekian. Kemudian manfaatnya untuk orang banyak sekian, panjang. Maka ketentuan dan ketetapan untuk menyembuhkan itu adalah dia. Bukan rumah sakit, bukan dokter, bukan tabib, bukan dukun, bukan para medis, dan bukan juga dukun, dan juga bukan apa yang kita jadikan obat. Ada yang ditelan, ada yang ditempelkan atau dibarut, ada yang berupa capak-capak, baco-baco. Itu kan semuanya obat. Dan berobat itu disuruh fatadawau, maka kalian harus berobat. Karena Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan dia juga turunkan obatnya. Untuk itu kalian harus berobat. Apabila ketemu obat dengan penyakit, sembuh dia atas izin Allah. Jadi kalau Allah tidak izin, ketemu dia dengan dokter spesialis, laka-malakana dokter spesialis atau ke Korea. UB-nya itulah UB-UB buatan Cino mana, misalnya begitu. Anak kita saya dokter saudaranya, dalam kurung C, kandidat. Kini kalau modelnya gini, doktor dalam kurung C. Kirono C kok tidak gelar nago. Kandidat ya, calon. Tidak, kita harus perbaiki pemahaman kita bahwa obat apabila ketemu dengan penyakit bisa sembuh, bisa tidak. Karena yang menyembuhkan bukan obat. Yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan bukan rumah sakit. Yang menyembuhkan bukan para ahli-ahli. Dalam keyakinan kita selaku orang-orang beriman, yang menyembuhkan adalah dia. Melalui langsung atau melalui perantara usaha kita. Kalau langsung, kita langsung doa.
Karena ada obat yang kadang-kadang lupa kita, yaitu doa. Kita kan memandang obat itu hanyalah berupa pil atau kapsul atau yang encer sirup atau herbal. Kata orang sekarang kan tibun nabawi, al-qurma ajwah, macam-macam lah. Tapi tetap itu semuanya adalah sarana, alat, bahan yang harus kita pakai untuk mendapatkan kesembuhan. Tapi bukan itu yang akan menyembuhkan. Di garis bawah itu, haji kau tentu untuk orang-orang yang mempunyai keyakinan, bukan untuk orang yang hanya ilmiah tapi tidak punya keyakinan. Karena ada orang yang minum air saja sembuh dia. Kadang-kadang dibacanya Al-Fatihah saja, tapi karena yang membacanya penuh dengan keyakinan dan pengharapan serta doa kepada Allah, kepala suku yang dipantak oleh, bahasa Indonesia apa pantak? Binatang berbisa dipantak, disengat, S-E-N-G-A-T, disengat. Setahu saya dalam syarahan-syarahannya di daerah Padang Pasir itu ada dua yang bila kita disengatnya ujungnya is dead, mati. Pertama ular pasir, kedua kala, namanya dua makhluk hitam. Kalau tidak diobati dalam rangka jangka sekian dia bisa sinah kepala suku gitu. Ada sahabat Nabi yang Nabi pun tidak pernah memberitahu dan mengajarkan. Ini kita potong saja kalimatnya, ceritanya. Dimintai oleh anggota kepala suku, karena kepala sukunya disengat oleh binatang berbisa atau sejenis kala, dan itu luar biasa sakitnya. Dan mereka telah berusaha untuk mengobati tidak sembuh. Lalu kata anggota kepala suku, siapa di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami? Karena para sahabat-sahabat ketika itu lewat di tempat itu bertamu. Ketika para sahabat itu minta dilayani, karena mereka sebagai tamu, mampir lewat, mereka tidak kasih makanan dan segala macam. Lalu ketika tiba-tiba kepala sukunya diserang oleh binatang berbisa, mereka berusaha, teringat mereka kepada tamu-tamu tadi, minta tolong. Siapa di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami? Ada seorang yang menjawab, sahabat, saya bisa. Tapi harus ada bergaming ya. Apa yang bisa kami dapatkan? Kalau kepala suku kalian kami obati. Kami kasih kambing-kambing. Karena mereka juga butuh makanan. Oke lah. Ini hadis ini, cuman saya bahasa kita kan. Maka dibacanyakannya Al-Fatihah ke air. Al-Fatihah ditiupkannya ke air. Nih, kasihkan kepada kepala suku. Diminum, sembuh daripada sengatan binatang atau kala, tidak terasa apa-apa. Sesuai dengan kompensasinya, maka mereka mengasih hadiah kambing-kambing. Nah, sekembalinya para sahabat ke Madinah, diceritakan Rasulullah, kata Rasulullah, pendeknya, siapa yang memberitahu kepada engkau mengobat itu dengan cara begitu? Tidak ada Rasulullah, cuman saya yakin saja. Saya berwasilah dengan Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Saya tiupkan. Ini kalau obat ditiupkan sedikit dengan menghembus tanpa ludah. Suruh minum, sembuh dia. Yang menyembuhkan Allah. Tapi obatnya adalah ruqyah. Dia membaca ayat tertentu atau doa tertentu atau zikir tertentu. Sembuh dia. Namanya keyakinan. Satu lagi keyakinan. Salah seorang sarjana dan dia adalah dosen yang terhormat di Eropa. Saya tidak sebut tempatnya, panjang ceritanya. Dan di tempat dia menjadi dosen juga ada orang-orang Nasrani. Tapi mereka yang selalu mengandalkan ilmiahnya, logika. Tetapi mereka juga agak kepada Islam itu agak apa namanya? Benjeme lah. Tapi dia tahu salah seorang dosen senior. Bincang dalam hadis-hadis Rasulmu ada dikatakan baca ini sekian kali tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan, termasuk racun apapun, penyakit apapun. Dibaca pagi atau sore. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' ma'asmihi. Dan dosen ini tahu dia kan Islam, dia memahami, sangat memahami. Cobalah minum ini katanya, racun tikus. Dan orang-orang yang di sana merasa mencemeh saja, karena racun tikus racun mematikan. Dosen yang Muslim tadi dengan sepenuh keyakinan, karena dia sudah membaca itu, diminumnya. Orang itu menunggu isdat ya, atau paling enggak menggelepar-gelepar. Rupanya biasa-biasa saja. Bahkan setelah itu tidak ada apa-apanya, pengaruh apa-apa. Maka orang-orang tadi yang merendahkan itu merasa bergoncang. Tapi jangan coba pula itu, Tuhan. Kalau tidak ada keyakinan kita, ikut tiba di rumah, dia sakit. Jadi tidak ada tikus, cari saya baik kan nyamuk. Ada yang tadi dalam baca auzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaqal. Kalau tidak punya keyakinan, saya pun masih belum sampai ke tingkat itu. Tapi entahlah kalau tiba ujian itu kita tidak tahu. Cuman kita tidak boleh merasa, ya kan sekarang kalau tiba nanti tantangan belum tentu lagi kan. Jangan-jangan cerita biar hamka boleh mencerita seketik kurang 5 jam. Jadi di zaman Belanda kan ada nanti namanya lapau-lapau dan ada pelanta-pelanta, terbayang? Lapau kopi, lapau. Saya suka seperti ini orang kan suka orang Minang ko sampai duduk no kan 3 no. Lapau, surau, aja lah. Dangau aja lah. Surau ko fungsinya 2. Bagi orang yang taat untuk beribadah, bagi orang yang berganyi, jadi ketika di Lapau zaman Belanda, Buya Muka menceritakan. Ambo baca tu. Dalam buku tidak salah falsafah hidup tidak salah. Tidak salahnya.
Karena mau mengoleksi hampir semua buku BMK dan hampir semuanya sudah saya baca berulang dulu ketika masih belum kawin. Jadi bacaan saya sesudah kawin lain lagi. Di situ beliau ceritakan kisah itu. Ketika si Dudu adalah orang Baga, pisau, pudeta laki. Kemudian orang dilapor sedang cerita tentang Belanda. Beliau nanti bawa baneng kaki kata bangku. Berputar. Sungguh ketika itu tentu orang sunah sungguh kali. Ada ni kalau ada Belanda tu jika gini kan yang sapu selalu lah. Belanda tu kata. Tiba-tiba nampak upeh kena Belanda. Orang Indonesia menjadi tentara Belanda. Lalu Belanda mulai. Dikecil orang nak duduk di mata lapau, upeh datang dua. Turun kakinya dari pelantar, ada yang dia menucuh sampai. Jangan-jangan awak beko betul ketika minum racun ko. Yakin ke tiba dia no. Makanya atau nilai jam beko tiba rumah. Ini racun dah. Masalah itu yang iman. Iman itu bukan di kepala. Iman itu bukan di ilmu pengetahuan. Iman itu di dada. Dan kita tidak bisa memasukkan iman itu kepada seseorang. Itu wilayahnya wilayah. Unalika al-wilayatu lillah. Itu adalah wilayahnya Allah. Berkali-kali kita sampaikan siapapun kita tidak bisa mengasih kepercayaan keyakinan itu hak. Karena keyakinan kita tidak sama. Berbeda. Tapi kalau makin berilmu orang, dia beriman, maka imannya makin kuat. Makin tidak berilmu, makin berilmu orang, tapi dia tidak beriman, makin jauh dia daripada iman. Makanya orang beriman yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi sekian derajat daripada orang beriman tanpa ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, kembali kita ke sini. Keyakinan yang menyembuhkan itu Allah. Itu yang diajarkan Nabi Ibrahim. Berarti ini yang harus kita perkokoh, kita mantapkan. Berobatlah, karena berobat itu hukumnya wajib. Ada juga ulama mengatakan tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Karena ulama berbeda memahami perintah. Karena perintah itu ada yang menunjukkan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib, itu linadab. Tergantung lah. Sehingga sahabat-sahabat pun tidak semuanya yang sakit itu mau berobat. Ada yang dilalui saya penyakit itu. Kemudian dia berdoa. Dan kita tidak boleh menyepelekan doa. Doa itu senjata yang ampuh ketika kita sakit. Bahkan kata guru saya dulu, kadang-kadang dibiarkan kita oleh Allah sakit karena kita jarang berdoa kepadanya. Oleh sebab itu ketika kita sakit, Allahnya itu kan lebih banyak daripada ketika tidak sakit. Bahkan makin tua orang, Allahnya makin sering. Setiap geraknya ke atas, ke bawah, mau tidur, ngajak pinggang, Allahnya. Ke bawah, Allah. Jadi duduk kata, ya Allah. Jadi para lulu tu dulu banyak kita menyebut Allah. Lah, yashfini. Kemudian di antara sekian banyak doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dan kita sudah tahu dan hafal barangkali. Cuman kita ingin menekankan.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 5675 dan juga Imam Muslim nomor 2191. Kata istri beliau Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kebiasaan Rasulullah itu apabila beliau datang kepada orang yang sedang sakit atau orang yang sakit datang kepada beliau, yang beliau baca adalah Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Saya ambil penjelasannya di kitab syarahannya ini. Sayangnya berbahasa Arab dan tidak semua kita bisa memahaminya, jadi saya bantu saja menjelaskannya, apalagi tidak berbaris juga nih. Dikatakan di sini bahwa di antara sekian banyak petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dia, beliau kalau mendatangi atau bahasa kita hanya membezuk orang sakit, menyilau orang sakit. Beliau letakkan tangan beliau, tangan yang kanan, ke tubuh si sakit. Lalu beliau sapu. Kemudian beliau berdoa dengan doa tadi. Hazibil ba'sa. Lenyapkanlah, hilangkanlah sakit ini. Rabban nas, wahai Rabbnya manusia. Satu itu. Yani makna azibil itu adalah azibil marada wa syiddah ya khaliqan nas, hilangkanlah, lenyapkanlah sakit atau penderitaan yang sedang dialami oleh beliau yang sakit ini. Wahai pencipta manusia yang menganugerahkan rezeki kepada mereka, yang mengatur urusan mereka, dan yang mengurusi segala kepentingan mereka manusia ini, isfi, sehatkanlah dia, sembuhlah dia. Anta syafi, karena engkaulah yang asyafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. La syifa'a, dan tidak ada satupun syifa yang menyembuhkan. Sayangnya saya lupa mengkopikan, cuma bagi kita yang punya HP bisa dilihat. La syifa'a, saya garis bawah ini, tidak ada satupun jua syifa, kesembuhan atau yang menyembuhkan. Kita ulang, la syifa. Kata-kata Allah itu nafi, menidakkan, menafikan kesembuhan atau yang menyembuhkan. Jadi la syifa, tidak satu pun juga yang menyembuhkan, dan tidak satu pun sedikit pun kesembuhan itu, melainkan kesembuhan itu dan yang menyembuhkan itu adalah syifauka, kesembuhanmu juga. Syifaan, suatu kesembuhan, la yughadiru, yang tidak meninggalkan sakama, sedikit pun juga rasa sakit, baik sekarang ataupun yang akan datang. Dibaca Nabi
ketika beliau membezuk. Terkadang kita lupa ini, melaksanakan adab ini. Kebiasaan kita, kita tunggu 3 hari dulu. Entah besok sore. Apalagi orang datang, cukup nampak adanya bininya gonceng. Bisa jadinya mencari ubek kan. Jadi menunggu 3 hari itu hadisnya masih dicari-cari oleh ulama. Di kitab-kitab ada tapi belum ketemu hadisnya, kata para ahli. Tetapi populer. Namanya hadis masyhur. Hadis masyhur terbagi 2. Ini masyhur yang kedua, masyhur indal mubalighin. Masyhurnya di tengah-tengah para mubaligh, tapi dia tak tahu dia dasarnya. Karena para mubaligh itu nak ada hadis semua. Termasuk saya. Seperti tentulah ilmu itu walaupun kena Cina itu hadis masyhur. Masyhurnya di siapa? Di tukang sampai, di para mubaligh, pada dai. Tapi ditengok itu kiranya la aslalan, tidak ada sumbernya. Jadi tunggu 3 hari itu bagi orang yang ingin mendapat fadilah keutamaan menyilau melihat wajah orang sakit, tidak dapat lagi. Karena ada namanya kharifah namanya. Atau kharif, di sini dikatakan kharif. Kharif itu adalah kebun-kebun. Wa bustanun fihi min simari al-jannah. Suatu kebun yang banyak sekali buah-buahan di surga. Lalu ketika orang pergi menyilau orang sakit, tanpa disebutkan baru sakit atau setengah sakit atau sudah sehari sakit atau sudah 3 sakit, atau orang kita biasa kalau masuk rumah sakitnya baru disilau. Kalau nak masuk rumah sakit, kadang-kadang yang nak masuk rumah sakit itu lebih parah daripada yang masuk sakit. Kenapa? Kadang-kadang tidak ada betih nak ke rumah sakit atau malah ke rumah sakit. Kaji saya lurus ini, tidak menyindir, ini lurus. Jangan berkau kecil menyindir, tidak. Lurus saja ni. Jadi kalau makin kita tunda menyinggung orang sakit, hanya kan sehari baru misalnya, soalah sakitnya kena parah banget, tidak dibilang di sini sakit apapun. Jadi ketika dia berjalan menuju ke tempat orang sakit, dia seakan berjalan di taman-taman surga yang penuh dengan buah-buahan. Maka ketika itu dia sedang memetik buah-buahan surga di jalan. Ketika dia duduk di tempat si sakit, maka bercucuranlah rahmat Allah kepadanya sampai dia pergi. Jika dia membezuk atau menyilaunya ketika pagi, 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah sampai petang. Jika dia menyilau itu petang hari, 70.000 malaikat mengiringinya memintakan ampun kepada Allah sampai pagi hari. Jadi kalau kita tunggu 3 hari, nanti hari ketiga memang sembuh dia, nak dapat kita yang 3 itu. Halo? Awak nak boleh kaji apa membawa ke rasul kah? Tak rasul. Menjelaskan ini, penting kita jelaskan. Kadang-kadang faktor U pengaruh juga kan. Jika bolehlah pandailah menyindir awak kini tak kaji. Setiba di para sakit, salah satu adab dari persekian adab memegang tangannya, tubuhnya. Tidak perlu oleh nak terlalu bana, tidak perlu itu kaca salah. Oh la ilah, mudah-mudahan sehat. Doa lah. Azhibil ba'sa rabban nas. Hilangkanlah sakit orang ini, wahai Rabbnya manusia. Ishfi, sembuhkan dia, karena engkau lah yang menyembuhkan. Dan tidak ada
satu pun kesembuhan yang menyembuhkan, melainkan kesembuhan itu datang daripada mujwa, yakni kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Nah, di sini diulang-ulang kata-kata syifa itu berapa kali? Yang pertama dibaca adalah azhibil ba'sa rabbana isfi, satu. Isfi, satu, sembuhkanlah. Yang kedua, anta asy-syafi, engkau yang maha menyembuhkan, dua. Yang ketiga, la syifa, tidak ada kesembuhan. Yang keempat, illa syifa'uka, melainkan kesembuhan yang datang daripada mujwa, 4. Yang kelima, syifaan, suatu kesembuhan, 5, yang tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit. 5 kali diulang kata-kata sembuh untuk mentakkidkan, menguatkan bahwa kesembuhan itu memang daripada dia. Salah satu obat yang tidak berbentuk pel, tidak bentuk kapsul, tidak bentuk sirup, yang tidak berbentuk ramuan, dan tidak ada dokternya, tabibnya, adalah doa. Doa yang kita mohonkan kepada yang maha menyembuhkan. Ada orang yang sembuh dengan doa, atau dengan ruqyah, atau dengan bacaan zikir dan doa tertentu. Ada orang yang sembuh melalui obat tabib dan dokter. Intinya sama. Apa intinya? Kapan dia akan sembuh? Tergantung dia. Yashfini, dia yang akan menyembuhkan. Kapan? Tidak tahu. Karena kesembuhan itu terletak di tangannya. Perintahnya adalah berobatlah. Fatadawau, maka berobatlah. Karena berobat itu diperintahkan. Nanti apabila ketemu obat dengan penyakit, atau dokter dengan penyakit, dokter itu kan orang-orang yang Allah beri anugerah ilmu pengetahuan yang mengetahui jenis-jenis penyakit dan yang mengetahui obat-obat. Itu dokter. Berobatlah, disuruh. Ketemu dokternya, ketemu obatnya, dan sesuai dengan penyakit, Allah izinkan sembuh. Tapi kok dokter lah tamat di luar negara mana? Ubeknya, atau ubek maha mana? Peralatannya lengkap, canggih, dan segala macam. Dah lagi proses. Yang akan menyembuhkan siapa? Yashfini. Kapan? Tergantung dia. Tidak dokter, tidak obat, tidak kepintaran, kecanggihan. Itu harus dipahami. Maka kita tidak boleh menyalahkan dokter. Ikulah ke spesialis benar. Ini PTC ini dokter ko. Tuh. Susah kan? Bisa jadi kita sembuhnya di dokter yang ke-9. Tapi kalau kita langsung ke dokter yang ke-9 tidak sembuh. Karena harus dilewati 8 dokter dulu. Bisa jadi kita sembuhnya di rumah sakit tapi setelah melewati puskesmas ini tiba di sana. Kau tahu dia kasih komen dia dulu tidak sembuh tu. Kenapa? Harus prosedur. Karena rasaki orang tu dah waktu dulu. Karena maaf mengecek kan dokter itu kan minta rasaki tu. Rasakinya itu orang sakit. Jadi kalau kita tidak lewati mereka, tentu tidak ada kabuan Allah doanya. Warzuqni. Itu. Jadi haruslah kita lewati uang gaji-gaji sekian. Maka kita rasaki kita kait-berkait. Rasaki orang menjualkan kapan,
Mati orang dulu. Jadi kalau dia minta rezeki, harus mati orang. Kalau dokter, para medis berdoa kepada Allah, Rabbil fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni, jadi harus orang sakit. Dia tidak ada minta orang sakit, bahkan dia ingin mengobati orang sakit, tapi pada dasarnya harus ada orang kan sakit. Gitu aja, apoteker dan segala macam. Tuan itu ubek lah, orang sakit orang baak. Ada sakit orang, kadang-kadang dokter gigi itu di tuan ubek lah. Mau beda sakit orang kan. Itu semua. Cuman jangan kita sampai mengalihkan keyakinan kepada obat, kepada rumah sakit, kepada dokter, dan kepada yang lain-lain. 5 kali diulang di sini. Ishfi anta asyafi. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an 5. Bukan dilarang kita berobat, disuruh. Tapi orang yang tidak mau berobat, jangan dipaksa. Dia juga punya suatu keyakinan. Karena keyakinan itu juga obat. Doa juga obat. Namanya ruqyah. Ruqyah dia bagi 2 pula. Ruqyah syar'iyah dan ruqyah ghairu syar'iyah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat. Ada pula ruqyah yang cepat-cepat baru.